Kalian pernah kepikiran nggak sih? Gimana caranya sebuah negara itu benar-benar bisa berkuasa? Ternyata ini lebih dari sekedar urusan hukum dan polisi loh. Dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah bareng-bareng gimana negara nggak cuma memerintah, tapi juga ikut ngebentuk cara kita berpikir. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah rezim bisa bertahan, katakanlah selama 32 tahun? Jawabannya, ternyata bukan cuma soal tentara dan penjara. Ada kekuatan lain yang bekerja di baliknya. Kekuatan yang nggak kelihatan, yang nggak maksa secara fisik, tapi lebih kayak bisikan di telinga kita. Nah, buat ngebongkar ini, kita bakal pinjam kacamata dari seorang filsuf Prancis, Louis Althusser. Dia ngasih kita dua konsep kunci yang keren banget buat membedah kekuasaan negara. Gampangnya, kita sebut aja sang genggaman dan sang suara. Jadi, coba bayangin, kekuasaan negara itu punya dua muka. Di satu sisi, ada sang genggaman. Ini adalah aparatus negara represif. Ya isinya polisi, tentara, pengadilan, pokoknya semua yang bisa maksa kita secara fisik buat patuh. Ini tangan besinya negara. Nah, di sisi lain ada sang suara. Ini mainnya lebih halus. Ini aparatus ideologis negara. Dia bekerja lewat sekolah, keluarga, media, buat nanamkan gagasan-gagasan tertentu, biar kita mau patuh, tanpa perlu dipaksa. Terus, AIN ini apa sih sebenarnya? Anggap aja ini adalah institusi-institusi yang tugasnya itu kayak nginstal software ke pikiran kita dari generasi ke generasi. Tujuannya apa? Supaya tatanan sosial yang ada sekarang ini terasa wajar, terasa normal. Bukan sebagai sebuah pilihan, tapi sebagai sesuatu yang emang udah seharusnya begini. Dan suara-suara ini ada di mana-mana loh, dari obrolan di meja makan keluarga, ceramah di tempat ibadah, sampai berita yang kita tonton tiap malam. Tapi, Althusser bilang, dalam masyarakat modern, ada satu AEIN yang paling kuat, paling dominan, dan paling efektif. Apa coba? Sekolah. Yap, lembaga pendidikan adalah AEIN nomor 1. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat langsung contoh konkretnya. Dan ini contoh yang dekat banget sama kita. Indonesia di bawah rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Di sini kita bakal lihat gimana sekolah dipakai jadi alat ideologis yang luar biasa canggih. Coba kita lihat gimana ini berjalan pelan-pelan tapi pasti. Mulai tahun 75, kurikulumnya didesain buat indoktrinasi Pancasila lewat hafalan. Tujuannya biar nggak banyak nanya. Lanjut di tahun 84, narasinya diperkuat lagi dengan pelajaran sejarah yang sangat militeristik. Puncaknya di 94, fokusnya digeser ke sains, seolah-olah biar kelihatan modern, tapi pemikiran kritis yang biasanya diasah lewat seni, ya pelan-pelan dipinggirkan. Tiap perubahan ini punya tujuan yang sama. Dan poin utamanya ada di sini. Sekolah, lewat buku-buku teks yang isinya udah diatur sama pemerintah, jadi corong utama. Rezim memposisikan dirinya sebagai bapak yang bijaksana, yang keputusannya harus dipatuhi tanpa pertanyaan. Demi apa? Ya demi ketertiban dan pembangunan. Jadi pesan apa aja sih yang ditanamkan? Pertama, negara itu di atas segalanya. Kepentingan nasional itu nomor 1. Kedua, soal identitas. Ada narasi Jawa sentrisme yang seolah-olah memposisikan budaya Jawa sebagai pusatnya Indonesia sebagai yang paling unggul. Dan ketiga, peran gender yang kaku. Ini yang disebut Bapak Ibuisme, di mana laki-laki itu tempatnya di ruang publik sebagai pemimpin dan perempuan perannya ya di ranah domestik. Oke, rezimnya tumbang di tahun 98. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah ideologi yang sudah ditanamkan selama 3 dekade ini juga ikut lenyap dari ruang kelas? Apakah era reformasi benar-benar mengubah segalanya? Kalau kita lihat di permukaan sih kelihatannya ada angin segar. Kurikulum baru, contohnya kurikulum 2013, secara sadar mencoba merangkul keberagaman. Tokoh-tokoh di buku teks nggak cuma dari Jawa lagi. Ada Siti dari Jawa, Beni dari Sumatera, Edo dari Papua. Keren kan? Ada upaya nyata buat nampilin wajah Indonesia yang lebih warna-warni. Tapi pas diteliti lebih dalam, kenyataannya agak pahit. Perubahan itu seringkali cuma di kulitnya aja. Stereotip terhadap etnis tertentu, kayak teman-teman kita dari Papua, masih ada. Representasi tokoh dari luar Jawa kadang cuma simbolis, peran pentingnya nggak diangkat. Bias gender juga masih nyisa. Bahkan cara mandang sejarah, soal komunisme misalnya, itu kayak kaset rusak, gak banyak berubah. Intinya, bongkar gedungnya mungkin gampang, tapi fondasi ideologisnya, wah, ternyata lengket banget. Nah, cerita dari ruang kelas di Indonesia ini bukan cuma pelajaran sejarah loh. Ini adalah cermin. Cermin tentang bagaimana ideologi itu bekerja dimanapun, kapanpun, termasuk di zaman kita sekarang.
ini membawa kita kembali ke pertanyaan yang lebih luas. Jadi, kalau kita ringkas, beginilah cara AIN pendidikan itu bekerja menurut Althusser. Selama bertahun-tahun, di usia yang paling gampang dibentuk, anak-anak nggak cuma diajarin baca tulis hitung. Mereka juga diajarin aturan main masyarakat, di mana jadi warga negara yang baik, moralitas yang dianggap benar, dan ujung-ujungnya, bagaimana menerima posisi mereka di dalam tatanan sosial yang sudah ada. Dan inilah bagian yang paling kuat dari ideologi. Dia nggak terasa seperti paksaan. Dia masuk dengan sangat halus sampai kita anggap itu sebagai kewajaran, sebagai akal sehat, atau ya memang sudah seharusnya begitu. Ideologi membentuk cara kita melihat dunia tanpa kita sadar kalau kita sedang dibentuk. Nah, pembahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan untuk kalian renungkan. Coba deh lihat lagi pengalaman pendidikan kalian atau sistem pendidikan yang ada di sekitar kita sekarang. Dengan kacamata Althusser ini, kira-kira nilai-nilai dan gagasan apa yang sebenarnya sedang ditanamkan sebagai kewajaran? Suara negara mana yang sedang berbisik di ruang kelas hari ini?